SMK Negeri 1 Negara Patin, SMK Negeri 1 Pakuan Ratu, SMK Negeri 1 Negeri Agung, SMK Al-Fajar, SMK Raudatul Muta'alimin Kaswi, dan SMK Nurul Hidayah Rebang Tangkas. Pada kesempatan ini saya mencoba di hari Minggu pagi yang cerah ini, saya sekedar sharing saja, mengingat menimbang keadaan pandemi COVID-19 di Waikanan masih merebak dan masih dikatakan membahayakan dengan zona kuningnya. Untuk itu, setelah kita mengetahui perkembangan pembuatan administrasi pembelajaran guru yang pada semangat, akan tetapi khususnya di RPP, banyak teman-teman guru yang belum memiliki kesamaan persepsi. Untuk ini, pagi yang cerah ini sengaja saya mencoba memberikan share bagaimana membuat RPP 1 lembar sesuai ketentuan. Teman-teman guru dan juga kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, izinkanlah saya membagikan rekaman saya ini dengan tujuan bisa dimanfaatkan sebagai patokan atau dasar teman-teman guru membuat RPP 1 lembar. Langsung saja saya akan menayangkan RPP 1 lembar. Presentasi saya. Nah, ini teman-teman. Semoga bisa dipahami. Teman-teman yang saya hormati, dasar pembuatan RPP 1 lembar itu tetap mengarah kepada Permendikbud nomor 20, 21, 22, 23, dan 24 tahun 2016. Ini mulai tentang standar SKL, standar isi, proses penilaian, dan 24 itu adalah KIKD. Serta juknisnya, yaitu Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2020 tentang penyederhanaan RPP. Juga berdasarkan kajian empirik yang memberikan kebebasan kepada guru untuk berekspresi dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam konteks ini adalah guru diberikan keleluasaan untuk berinovasi, mengembangkan pembelajaran. Nah, di dalam pengembangan pembelajaran, tetap kita harus sesuai dengan prosedur pengembangan pembelajaran. Di sini saya cantumkan mulai dari apa yang disebut dengan analisis KD. Analisis KD esensialnya itu ada urgensi, kepentingan ya, kepentingan pokok daripada KD itu juga kontinuitas. Setiap KD tentunya memiliki bobot dengan kontinuitas tertentu, relevan atau relevansinya dan keterpakaiannya. Nah, kalau dulu analisis KD ini ada yang membuat analisis keterkaitan SKL KIKD. Sebetulnya ini juga harus dibuat analisis SKL KIKD. Cuman di sini kaitannya dengan pembuatan RPP. Ini pembuatan RPP, yang penting setiap guru membuat analisis KD-nya.
Berikutnya tentunya setelah membuat analisis KIKD, Bapak Ibu berdasarkan kalender akademik sudah membuat prota dan prosem, di mana berdasarkan prota dan prosem ini Bapak Ibu guru menjabarkan jumlah KIKD materi yang harus diselesaikan dalam 1 tahun. Ada di prota prosem. Setelah terbentuk prota prosem, barulah tentunya kita membuat silabus dan akhirnya kita akan membuat RPP. Di mana intinya Bapak Ibu guru yang saya hormati, RPP operasional sekarang kita yang dikehendaki oleh Pak Menteri, ini esensialnya hanya memuat 3 pokok komponen. 3 pokok komponen itu apa nanti akan kita bahas nanti. Berikutnya, di mana RPP walaupun 1 lembar, harus mengakomodasi sistem pembelajaran apakah dengan daring atau luring. Tentunya dalam situasi kondisi COVID-19 ini akan lebih banyak ke daring. Oke. Nah, ini sengaja saya tayangkan salah satu bentuk KIKD, analisis KD maksud saya, khusus untuk pembelajaran kita SMK. Di sini kompetensi dasar 3. Dan di sini adalah kompetensi dasar 4. 3.2, 4.2. Artinya apa? Ini yang harus kita sejajarkan karena kompetensi 3.2 ini artinya kompetensi yang menyangkut ranah pengetahuan. Sedangkan pada 4.2 ini menyangkut pada ranah keterampilan dan sama-sama harus kita laksanakan di dalam pembelajaran. Saya berharap kepada semua guru bisa membuat analisis KD. Ini akan memudahkan kita di dalam nanti akan memasukkan di prota atau prosem, bahkan akan memudahkan kita di dalam pembuatan RPP. Bapak Ibu yang saya hormati, sekedar mengingatkan saja, bentuk program tahunan itu kayak apa toh? Formatnya diantaranya seperti ini Bapak Ibu yang saya hormati. Di sini ada identitas mata pelajaran, peminatan apa, apakah sesuai dengan program keahlian di sini, nama gurunya siapa, dan kalau ada NIP. Format kolom pertama adalah semester. Semester berapa untuk program tahunan ini? Kita anggap ganjil. Maka di sini format kolom kedua adalah nomor KD. 3.1, 4.1. Tentunya ini adalah berpasangan. Nah, di sini otomatis pengetahuan, aspek pengetahuan KD-nya mengidentifikasi. Jelas Bapak Ibu? Pokoknya kalau KD materi pokok yang kata kerja operasionalnya di sini itu ada mengidentifikasi, menganalisis, menerapkan, menjelaskan, atau apa saja yang sesuai dengan di Bloom. Kita ada C1, C2, C3, C4, C5, C6 Bloom. Ini pasti ranahnya ranah pengetahuan. Sedangkan kalau sudah bersifat praktek, contohnya adalah menginterpretasikan. Nah, ini jelas. Itu praktek. Membuat, mereplikasi, mengimitasi, itu pasti KKO atau kata kerja yang sifatnya ranah
keterampilan. Nah, di sini diharapkan pada kolom terakhir ini adalah materi pokok. Nah, materi pokok ini yang menentukan adalah Bapak Ibu guru sendiri. Ya karena apa? Karena KIKD sudah ada di struktur kurikulum atau ada di permen yang tadi saya jelaskan di atas. Jadi sekali lagi pada materi pokok ini, materi pokok silahkan yang mengembangkan di sini adalah guru masing-masing. Begitu seterusnya untuk nomor KD 3.2 atau 4.2 dan seterusnya. Di sini saya juga mengingatkan untuk analisis minggu efektif, sama, tetap ada identitas. Berikutnya untuk analisisnya ini jelas semester ganjil akan dimulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berikutnya di sini adalah banyaknya 5. Ini banyaknya 5 di sini ini 5 dalam bulan ya, bulan di bulan kalender itu loh, banyaknya minggu dalam 1 bulan. Bulan apa? Bulan Juli. Nah, dalam 5 minggu dalam bulan Juli itu, tentunya setelah kita analisis sesuai dengan kalender, maka akan ketemu berapa minggu tidak efektif dan minggu efektif. Tentunya minggu efektif ditambah minggu tidak efektif akan ketemu jumlah banyaknya minggu. Seterusnya, dan juga ini untuk dibuat pada semester genap. Nah, berikut ini saya juga saya tampilkan program semester. Kalau di atas ini adalah analisis minggu efektif, ini adalah program semester. Contoh sederhana bentuk chart atau diagram program semester adalah seperti ini. Namanya semester artinya berapa bulan? Jelas 6 bulan. Mulai karena ini ganjil, jelas mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6. Nah, pada kolom nomor 1 adalah nomor biasa. Berikutnya adalah langsung, di sini adalah materi pokok. Teman-teman, untuk kolom kedua pada semester ganjil ini adalah materi pokok. Materi pokok datang dari mana? Datang dari Bapak Ibu guru sendiri yang buat. Adalah ada di sini. Nah, saya kembalikan. Nah, pada program tahunan. Ini adalah materi pokok ini, yang ini lari pada program semester kolom kedua. Ini. Berapa JP, berapa jumlah jam? JP ini sesuai dengan analisis minggu efektif yang telah dijabarkan dalam program tahunan. Setiap materi pokok, Bapak Ibu akan memporsikan sesuai dengan tingkat kedalaman materi tadi, apakah bisa 4 jam, 2 jam, dan seterusnya, sesuai porsi yang diberikan. Berikutnya, setelah ketahui di bulan Juli ini ada banyak 5 minggu. Tetapi di sini kok saya tulis 4. Nah, ini salah Bapak Ibu. Kalau memang di analisis minggu efektif ada 5, tentunya di sini ada 5. Tapi karena ini contoh, anggap saja nanti Ibu bisa membenarkan, Bapak bisa membenarkan. Nah, tentunya ini minggu efektifnya hanya 2 minggu. Artinya otomatis di sini mulai dari minggu terakhir, 2 minggu terakhir.
Ini yang jelas ini kurang 1 ya Bapak. Oke, ini contoh salah. Sedangkan bulan Agustus juga salah. Agustus di sini dicontohkan 4. Enggak taunya di sini ada 5. Ini juga salah. Ini yang betul 4. Atau yang jelas Bapak Ibu lihat sendiri langsung di kalender 2020. Oke, tinggal centang-centang saja. Berapa kali, 1 kali tatap muka berapa jam. Tinggal selalu berarti 1 minggu. Kalau 2 jam berarti centang 1 di sini. Kalau 2 kali tatap muka, kalau waktunya 2 jam berarti 2 kali tatap muka berarti 2 minggu. Thread. Nah, Bapak Ibu, di sini ditulis JP, jam pelajaran. Nah, kalau di sini saya tulis 4, silakan Bapak Ibu lihat porsi seminggunya itu Bapak Ibu ngajarnya berapa jam. Misalkan PKN. PKN tentunya 2 jam. Berarti di sini kalau 4 jam, berarti yang dicentang adalah 2 minggu. Nah, demikian seterusnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, saya tayangkan surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Jadi kalau ini sudah 2019, ini ya sudah lama juga kita disuruh membuat RPP 1 lembar. Intinya, to the point saja, pada SE nomor 14 tahun 2019 ini tentang penyederhanaan RPP, intinya ini, bahwa RPP itu dibuat hanya ada 3 komponen inti. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Nomor 2 adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dan nomor 3 adalah penilaian pembelajaran atau sekarang disebut dengan assessment. Nah, kita sudah mulai mengarah teman-teman bahwa RPP 1 lembar cukup ada tujuan, cukup ada langkah-langkah pembelajaran, cukup ada assessment. Paling Bapak Ibu yang akan lebih detail akan menjabarkan dalam langkah-langkah pembelajaran ini. Karena langkah-langkah pembelajaran harus dibagi menjadi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ini nanti akan banyak Ibu menulisnya, Bapak Ibu menulisnya pada langkah-langkah pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran nanti akan sangat mudah sekali. Seandainya Bapak Ibu sudah punya KIKD di materi pokok tersebut, tinggal copy paste masukkan di tujuan pembelajaran, nah itu sudah masuk. Ini sangat mudah sekali di tujuan pembelajaran. Nah, yang agak maaf saya memang di luar, ini sengaja pagi-pagi saya nongkrong sambil ini jadi banyak motor, mohon maaf. Lanjutkan. Untuk penilaian pembelajaran ini nanti, nah ini terbukti juga, maksud saya begini, walaupun penilaian di RPP hanya menyebutkan penilaian misalkan penilaian sikap, kalau yang sikap dengan instrumen, kalau penilaian pengetahuan apakah dengan assessment portofolio, maaf salah, apakah dengan ulangan esai atau checkpoint atau tertulis atau apa saja. Sedangkan kalau di dalam tes
prakteknya, mungkin tes unjuk kerja, tes portofolio, atau apa. Silahkan dikembangkan sesuai dengan standar penilaian yang telah diberlakukan kita. Nah ini intinya Bapak Ibu yang saya hormati, dari 3 komponen utama RPP 1 lembar, tujuan pembelajaran, ini jelas, ini diturunkan dari KD atau dari indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, KD dan IPK ini akan ada kalau Bapak Ibu membuat apa yang disebut dengan analisis SKL, KIKD, IPK. Tuh, nomor 1. Sekali lagi, tujuan pembelajaran diturunkan dari analisis KD atau analisis SKL, KIKD. Berikutnya adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini berisi aktivitas-aktivitas sesuai model pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Ini semua guru bidang studi atau guru mata pelajaran lah yang tahu bagaimana pengembangannya, bagaimana metode pendekatan dan pencapaian pembelajaran pada kegiatan pembelajaran ini. Karena masing-masing materi pokok tentunya juga karakteristiknya berbeda-beda. Untuk itu silakan Bapak Ibu di dalam kegiatan inti pembelajaran, nah sesuaikan dengan khususnya zaman sekarang itu kemarin kita sudah workshop pembelajaran abad 21. Apakah dengan metode problem based, apakah inquiry, apakah dengan tugas yang lainnya, proyek, dan lain-lainnya. Tetapi ingat, keadaan kita pandemi, nah kita pembelajarannya mungkin masih PJJ, pembelajaran jarak jauh. Artinya dengan daring. Silahkan gunakan metode yang tepat dengan daring, dan kalau memang daring, jangan lupa nanti sebutkan platform apa yang digunakan dalam daring tersebut. Terakhir adalah assessment. Komponen ketiga dalam RPP adalah assessment. Ini tadi sudah jelas saya katakan bahwa harus memenuhi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, itu. Jadi intinya kita memang dipermudah dengan RPP 1 lembar ini. Nah, ini adalah flowchart. Turunnya RPP itu sebetulnya secara teoritis kita gambarkan seperti ini. Setiap lingkaran ini sebetulnya kerjaan Bapak Ibu atau administrasi Ibu yang harus ada ini. Nah, mulai dari sini ya aktivitas pembelajaran ya, kita mulai dari mata pelajaran apa. Nah, setelah itu Bapak Ibu guru harus memiliki SKL, memiliki KIKD. Ini dasar utama. Ini adalah tugas yang diberikan negara kepada kita semua sebagai guru sesuai mata pelajarannya. Makanya harus ngambil SKL dan KIKD. Tinggal download saja Bapak Ibu guru. Seterusnya dari sini analisis minggu efektif. Di atas ini analisis minggu efektif, kita akan mendapatkan kalender. Dari sekolah kita sudah rapat, kegiatan sekolahnya apa-apa. Ingat, kalender akademik adalah kalender yang diberlakukan di SMK-nya masing-masing. Nah, ini kalender akademik harus punya. Di bawah, dengan adanya SKLKIKD, guru harus membuat apa yang disebut dengan penentuan KKM. Karena KKM ini akan nanti masuk ke
menentukan keberhasilan pembelajaran. Nanti ada program remedi, program pengayaan, itu semua berdasarkan KKM. Seterusnya Bapak Ibu, dan akhirnya terbitlah RPP. Jadi RPP itu apa? Berdasarkan ini. RPP sebetulnya ini semacam rambu-rambu. Maaf. Rambu-rambu pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Apa yang dicapai? Adalah SKL dan KIKD. Karena di SKL itu dijelaskan pula kompetensi-kompetensi apa yang harus dicapai saat lulus nanti. Sedangkan KIKD ini adalah kompetensi yang harus dicapai setiap siswa dalam setiap mengikuti pembelajaran per mata pelajaran. Oke, kembali ke RPP lagi. Ini contoh format RPP, satu halaman. Ini ada nama RPP, kolom pertama ini, maaf, saya bukannya apa-apa. Maaf, kemarin kita gunakan di SMK Baradatu, nggak apa-apa, jangan salah paham. Di sana dengan Zoom juga. Materi pelajaran dan lain-lainnya ini adalah identitas RPP. Setelah identitas harus ada tujuan pembelajaran. Sebutkan. Sekali lagi tujuan pembelajaran di sini ambil turunan dari KD. Nih di sini. Baru adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran bisa dideskripsikan kegiatannya. Nah, deskripsi kegiatan ini maksudnya apa? Ini menjelaskan apakah pembelajaran kita ini daring atau tidak misalkan. Pembelajaran misalkan bisa sampean uraikan deskripsi pembelajaran secara singkat saja boleh. Pembelajaran menggunakan pembelajaran sifatnya daring dengan menggunakan platform Google Class misalkan. Nah ini nggak apa-apa. Pendahuluan otomatis karena ini dengan platform Google Class, pendahuluannya pasti disiapkan dulu materi-materi mungkin yang sudah dikirim melalui Google Class dan petunjuk pembelajarannya juga ada di sini. Kegiatan inti, kegiatan inti ngapain? Kegiatan inti ini maksudnya anak-anak disuruh ngapa dengan Google Class-nya. Nah, pertemuan ini menunjukkan pertemuan 1 atau pertemuan 2, ini sesuai dengan jumlah jamnya masing-masing. Berikutnya refleksi dan konfirmasi, ini adalah penguatan yang nanti akan Bapak Ibu Guru sampaikan. Refleksi dan konfirmasi ini sebetulnya adalah kegiatan penutup pembelajaran. Nah, untuk itu aspek ketiga yang harus ada dalam RP 1 lembar adalah asesmen atau penilaian. Di sini saya sebutkan sikapnya itu apa, pengetahuan apa, keterampilan apa. Dan dalam perkembangan ini Bapak Ibu yang saya hormati, untuk penilaian ini sekarang bisa dilaksanakan dalam satu kegiatan ya Bapak Ibu ya. Nanti di dalam proses pembelajaran, karena kalau daring kita ini sikap misalkan ya bisa sih, cuman akan kita susah untuk melihat penilaian sikap. Kalau pengetahuan jelas, keterampilan juga jelas. Tapi yang penting karena tugas kita harus menilai, laksanakan penilaian. Beberapa galian atau pengembangan RPP selama ini saya
telah merangkum beberapa bentuk contoh format RPP yang bisa Bapak Ibu sesuaikan. Ini hanya contoh formatnya saja. Intinya minimal harus ada 3 ini. Kalau Bapak Ibu menambah yang lain silakan saja, tapi jangan sampai terus mengurangi atau ini tulisannya ini kan Arial 12. Ya, sedenganlah ya memang bentuk resmi itu kalau Times New Roman 12, kalau Arial juga dengan 12. Jangan sampai langsung dikecilkan jadi 8 atau 10 supaya RPP-nya 1 lembar, tapi bentuknya maaf kecil-kecil. Nah, ini juga kurang pas. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya tampilkan contoh format 1. Nah, ini bentuknya. Nah, ini format 1. Di sini sama seperti RPP zaman dahulu yang banyak itu. Bahkan disebutkan dengan langkah-langkah ini ada alat bahan dulu, baru disebutkan siswa berlatih apa, siswa mempresentasikan apa, menyimpulkan penilaian pembelajaran, menyimpulkan dan penilaian. Silakan penguatan ini penutup, kegiatan penutup. Yang jelas ke bawahnya sama. Berikutnya contoh format 2. Ini format 2. Nah, ini akan disebutkan secara rinci dengan penomoran, langsung ada kegiatan pendahuluan apa, kegiatan inti apa, penutup apa. Tapi poin utamanya tetap 3. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Berikutnya contoh RPP, contoh nomor 3, format 3 ini. Nah, ini dibuat kolom. Istilahnya apa ya? Sekontro ya kalau di akuntansi itu. Ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup. Ini dikenal. Yang lainnya sama. Ini hanya formatnya saja, teman-teman. Dan yang terakhir contoh non-format. Non-format itu maksud saya apa ya? Dari hasil kreasi, inovasi, pengembangan keterampilan IT komputer yang di ini. Di sini saya memberikan alamat saja. Kalau SMK kelas 10, ini silakan buka ini. Klik aja, ini di copy, masukkan di Google, nanti akan keluar RPP kelas 10. Dan demikian untuk kelas 11 dan kelas 12. Silakan boleh download, tetapi ini hanya sebagai apa ya, patokan saja. Kalaupun mau dipakai ya harus disesuaikan, diadopsi, sesuaikan dengan keadaan sekolah kita. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saja. Semoga bisa dipraktekkan, semoga COVID-19 segera berlalu, semoga presentasi ini bermakna, semoga Bapak Ibu guru bisa melaksanakan tugas dengan terhindar dari COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.